You feel that you're lonely. It doesn't mean that you are alone. You feel that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you. Listen to the word I say, for I will always be by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, it means I guess the best for you. When I say that I love you, I resist everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I give everything when I say that I love you. Oh, if you think that you're nothing, before me you were something beautiful. If you think that you can do anything, but you can do a lot of things with me. Listen to the word I say, but I will always by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, everything I give is better for you. And no more fear about the future and blame for the past. I give everything when I say that I love you. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I give everything when I say that I love you. I give everything when I say that I love you. Luar biasa, luar biasa. Oke, kembali bersama kami School of Worshipper Semarang. Sahabat-sahabat worshipper perlu ketahui, malam hari ini kita membahas satu tema deeper in love, gitu. Deeper in love, gitu. Yang baru bergabung di channel ini, malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, gitu. Nah mungkin pertanyaan awalnya begini, ini Pastor Samuel, Pastor Ricky, ada quote yang berkata begini, gitu. Ada orang yang bisa menyembah Tuhan, gitu. Ada orang yang bisa memuji Tuhan, ada orang yang bisa melayani tanpa mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia menyembah Tuhan. Nah gitu. Nah, mungkin Pastor Samuel bisa kasih sedikit komentar gitu. Entah mungkin punya
satu pengalaman dalam pelayanan yang pernah dilihat gitu tentang pribadi-pribadi yang kayaknya pelayanan gitu, tapi hatinya nggak connect sama Tuhan gitu. Oke, jadi kita ini karena sudah bicara di ranah spiritual, Ya. mau nggak mau kita harus ada dasarnya. Ya. Nah, dalam keyakinan kita dalam pelayanan Sogene ini harus, dan memang kami menjaga itu harus berdiri di atas dasar kebenaran, Iya. dasar firman Tuhan. Tentunya seperti itu. Apalagi kita melayani di gereja-gereja yang dalam satu pelayanan yang paling esensi sebenarnya, Iya, pujian betul, penyembahan itu betul. paling esensi selain pengajaran, selain tentunya yang lain-lain, dan salah satunya adalah pujian penyembahan. Iya. Nah, jadi kalau saya membahas mulai dari kebenaran firman Tuhan, sebenarnya pertanyaan di bagaimana kita mengasihi Tuhan harus dijawab juga dengan satu pertanyaan, bagaimana kita menerima kasih Tuhan. Karena harus mulai dari situ gitu. Dari sumbernya dulu ya, Iya. gitu. Seimbang ya. Dan bukan hanya seimbang, Pastor Alois, Oke. Siap. tapi itu berasal dari kita harus temukan dulu sumbernya. Iya. Kita harus temukan dulu sumber mata air, bagaimana orang bisa mengasihi Tuhan. Iya. Sebab kalau tidak menemukan sumbernya, maka tindakan-tindakan kasih itu hanyalah tindakan agamawi sebenarnya. Iya. Tindakan-tindakan hanya sekedar melaksanakan kewajiban Iya. agama, Iya. bukan dari dasar. Nah, Iya. makanya saya harus mulai dari perkataan dari Rasul Yohanes dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 itu ya. Dari situ kan ayat 16 dibilang Allah adalah kasih. Iya. Lalu di ayat itu juga dikatakan sebenarnya bukan kita yang mengasihi Allah, Iya. tapi Allah lah yang mengasihi. lebih dulu mengasihi kita Iya. Oke. dan mengorban dan membawa Yesus sebagai satu pendamaian kan gitu. Iya. Lalu di ayat 19 dikatakan begini, kita bisa mengasihi, ya tak? Kita bisa mengasihi ini karena kita telah menerima kasih dari Tuhan. Oke. Dari situ sebenarnya mulai. Makanya gini, kenapa orang-orang itu ketika ayo kamu mengasihi Tuhan? Karena tidak dikasih gini. Bagaimana kamu mengasihi, memberikan sesuatu gitu. Iya. Memberikan sesuatu kalau kamu nggak ada kopinya di dalam ini. Betul, Jadi betul, sebenarnya betul, tindakan kasih yang dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan beragama itu, Iya. itu tindakan kasih yang kosong, prank itu sebenarnya. Oh. Tapi bohong gitu ya. Bohong. Karena gitu. ibarat kata tadi Mr. Eko itu kasih kita kopi kan, tapi nggak ada kopinya sebenarnya, cuma ada gelasnya doang. Nah, kenapa? Karena kasih itu ilahi ya. Iya, Itu kan bukan produk manusia. Kita kan sepakat dulu ya. betul. Allah adalah kasih, loh. Iya, Makanya betul. kasih itu ilahi, Allahi dia. Iya. Jadi bukan produk manusia. Nah, Iya. ketika seseorang ketika seseorang mau mengasihi, dia harus berjumpa dulu dengan Allah. Mulai dari Allah dulu. Iya. Gitu harus jadi. Oke. Harusnya begitu dulu tuh. Iya. Kalau tidak, itu hanya kita pelaku-pelaku yang kemarin kita bahas ya, pelaku-pelaku agama, tetapi yang di dalamnya itu mati sebenarnya. Kosong. Seperti kubur kosong. Seperti ya. kubur yang kosong. Nah, jadi kalau kita mau bilang bagaimana kita mengasihi Tuhan, harus beres dulu di bagaimana engkau telah belum menerima kasih dari Tuhan. Dan kasih Tuhan yang paling tinggi itu adalah apa? Kristus. Jadi kembali ke dasar lagi, Kristus. Jadi bagaimana si penyembah itu menerima kasih Tuhan, Menerima Iya. kasih dari Tuhan dulu dalam Oke. hidupnya. Dia harus penuh dulu dengan kasih dulu. Iya, oke. Ketika dia ketika Tuhan memenuhi dirinya dengan kasih, dia kan menerima ini kan kasih karunia yang luar biasa ya. Iya. Jadi ketika dia disentuh dengan pengalaman bagaimana dia dikasih Tuhan kayak anak bungsu itu, Iya. dia baru bisa memberikan kasih. Makanya gini, ingat gak ada seorang wanita yang jatuh di bawah kaki Tuhan, dia kasih semuanya pada Tuhan. Iya. Minyak wangi dan bawa pokoknya yang harum dan luar biasa itu. Iya. Tuhan bilang apa? Orang yang banyak diampuni, mereka yang banyak mengampuni. Iya. Orang yang banyak mengasihi, Mengasihi, betul. karena mereka banyak dikasihi. Iya, betul. Dari betul, situ dulu. betul, Makanya iya. kalau kita lihat ya, banyak orang-orang kan kenapa hidupnya di masa depan jadi penuh kepahitan, merusak orang, karena yang dia terima masa lalu adalah kepahitan. Oh, iya. Tapi kalau dia menerima masa lalu, kasih yang melimpah,
pengalaman kekristenannya dimulai dari ketika dia lahir baru kanak-kanak rohani, benar-benar mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, maka dia bisa memberikan kasih. Dari sini dulu kita berangkat. Ya, gitu. Berarti itu kesadaran ya Pak ya? Karena Kesadaran kan begini, menerima kasih Tuhan. karena kan pasti kalau Tuhan kasihnya itu kan tidak setengah-setengah. Pak. Iya. Tetapi kadang kita itu merasa diri kita kadang tidak sadar gitu. Kalau sudah dikasih Tuhan. Jadi kan perlu kesadaran diri Nah, juga ya. untuk bisa sadar kan Alkitab berkata bagaimana mungkin Injil bisa disampaikan kalau nggak ada orang menyampaikan. Nah, bagaimana mungkin kalau orang menyampaikan kalau nggak ada berita yang disampaikan kepada dia. Jadi untuk bisa disadarkan dia harus menerima berita Injil. Kenapa Injil? Injil adalah kabar sukacita. Apa sih kabar sukacita itu? Kasih sebenarnya. Gitu. Bahwa Tuhan mengasihi dia, Tuhan mati bagi dia, Gitu. Tuhan mengorbankan dirinya bagi dia. Betul. Nah dia nyadar ini bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Dia baru bisa kita suruh dia, ayo kamu mengasihi Tuhan. Kalau enggak, capek dalam beragama ini. Nggak ada gini pemirsa, tidak ada pekerjaan paling lelah di dunia ini selain pekerjaan melakukan hukum agama. Nggak ada yang lebih parah daripada itu. Itu seperti kita diberi pikulan melebihi kapasitas kita. Iya. Betul. Hanya hal yang adikodrati itu bukan mujizat lumpuh berjalan sebenarnya sih ya. Mujizat bagaimana seseorang itu menerima kasih Tuhan itu mujizat terbesar. Ini selesai dulu baru kita ngomong tentang bagaimana mengasihi. Pastor Ricky mungkin ada sedikit yang ingin ditambahkan sebelum kita menyanyi dan memuji Tuhan lagi ini. Kalau aku belajar mengasihi Tuhan itu sebetulnya aku mulai dari hal yang sederhana. Iya, apa itu Pastor? Namanya pengenalan. Oh, pengenalan. Jadi kalau saya cuma ambil hal-hal yang relevan aja. Iya. Kalau kita mau suka dengan seseorang, kita suka dengan, misalnya saya suka dengan si A, atau waktu saya suka dengan istri saya. Pertama kan waktu saya suka kan, saya harus melewati satu fase yang namanya mengenal dia dong. Iya. Ya kan gitu. Iya. Saya nggak bisa, saya suka terus saya datang terus kena, aku tuh suka sama kamu. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Dipikir gitu. Orang gila gitu. Iya kan? Nah makanya pengenalan akan Tuhan itu buat saya seumur hidup ya. Sampai hari ini pun bahkan kalau bagi saya sampai hari ini belum ada orang yang sampai betul-betul detail mengenal Tuhan itu. Gitu. Nah jadi makin kita kenal, jadi kita nggak bisa mengasihi sesuatu yang nggak kita kenal atau cuman kita lihat ya paling sebatas suka aja. Banyak orang dengan orang kayak gini, orang suka anjing sama senang anjing kan beda. Ya kan? Itu. Jadi saya suka aja, saya suka itu udah. Ya udah itu aja. Tapi beda waktu dia kenal, ada muncul misalnya waktu dia kenal namanya siapa anjingnya? Oh namanya misalnya Brian atau gitu ya. Sorry bukan Brian ada yang Brian itu ya. Siapa namanya anjingnya situ sih? Brownie. Brownie bukan Brian. Sorry Brian. Brownie, kan? Brownie lucu ya gitu. Makin lama makin seperti ada sebuah ikatan gitu. Nah, kita dengan Tuhan kan waktu kita kenal dia, waktu makin lama kita ngerti, apalagi sampai kita betul-betul merasakan. Karena saya satu kali bertanya kepada Tuhan. Pernah bertanya begini. Ada satu fase, ada satu titik dalam hidup saya di mana saya sedang mengalami perubahan dan saya pernah bertanya Tuhan, Engkau ini ada atau tidak? Gitu. Katanya Engkau menolongku. Gitu. Ini sekian puluh tahun yang lalu. Begitu, dan Tuhan tuh gini, karena dia tahu saya punya kesungguhan hati pengen mengenal dia itu, dia tunjukin gitu. Nah, sampai saya, baru di situ muncul, oke Tuhan, oke sekarang aku merasakan sendiri bahwa Engkau tuh ada. Engkau tuh mengasihiku, gitu. Engkau tuh ini, nah itu pengenalan saya, makin saya kenal, makin tumbuh benih-benih itu. Rasa mengasihi Tuhan, rasa hormat, rasa kagum, itu muncul itu dengan sendirinya. Karena itu saya sih berpesan sederhana kepada para penyembah, kenali Tuhan lebih lagi. Dari hari ini. Wah, semakin menarik ini. Tapi kita akan masuk lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya kita akan memberikan pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk, Jadi kalau lagu ini tuh, kalau kita mau kenal Tuhan kita nggak boleh lelah. Gitu ya. Sedap ini. Jangan lelah
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas. Mari sekali lagi saja kita sama-sama nyanyi, katakan ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Luar biasa. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Samuel gitu, bahwa orang yang banyak mengasihi itu karena dia banyak menerima kasih Tuhan. Itu luar biasa gitu. Terus tadi Pastor Ricky juga berkata tentang pengenalan gitu. Nah, mungkin bisa diterangkan lebih dalam lagi itu orang yang bisa mengasihi banyak atau bisa mengampuni banyak, itu karena dia banyak terima pengampunan juga dari Tuhan gitu. Karena kebenaran dalam kekristenan itu bukan teori,
Bukan hanya pengetahuan, tapi pengalaman sebenarnya. Oke. Praktek gitu ya. Kasih itu bukan pengetahuan tentang kasih, pengalaman tentang kasih. Iya. Kita nggak bisa menceritakan tentang kasih Tuhan kalau kita belum mengalami kasih Tuhan dalam diri kita. Iya. Nggak bisa. Sama kayak poin kedua tadi kan tentang pengenalan, tapi Iya, nanti biar iya. Pastor Ricky saja. Iya. Karena kasih itu bukan teori. Oke. Makanya itu yang membedakan ibadah, membedakan praise and worship. Itu dengan kelas-kelas pemahaman teologia gitu, kira-kira gitu ya. Oke. Pemahaman teologia, pengetahuan akan teos gitu toh. Iya. Pengetahuan akan kealahan itu penting sebenarnya. Iya. Tetapi yang melampaui pengetahuan itu adalah kasih, kan Alkitab Iya. berkata. Iya. Kasih itu melampaui pengetahuan, melampaui akal dia. Apa itu? Pengalaman, Iya. menerima kasih Betul. dari Tuhan. Jadi orang-orang yang sebenarnya tinggi spiritualnya itu bukan dia banyak tahu tentang teologi. Iya. No, bukan. Oke. Kita bicara tinggi spiritual ya, Iya. tinggi pengenalannya tadi Iya, tuh. dalam. Karena Iya. kan Tuhan bertanya, aku tidak mengenal kamu. Bukan, itu pengenalan itu yang penting. Padahal mereka orang-orang hebat itu Orang kan. hebat kan. Iya, gitu. Pengenalan kan di apa? Dalam bahasa Yunaninya itu adalah hubungan intim. Iya. Ya, betul, artinya betul, di situ betul, kan. betul, itu betul. hubungan intim itu di situ. Gitu. Jadi, nah sekarang kalau kita mau lihat tadi ya, sekarang bagaimana orang bisa mengasihi? Iya. Dia harus menerima kasih dulu dari Tuhan. Jadi Oke. dia itu orang-orang ini harus dibukakan sisi rohaninya loh. Iya. Kamu dikasih oleh Tuhan. Kamu diampuni oleh Tuhan. Tuhan menerima kamu apa adanya. Oke. Gitu. Jadi dia menyembah itu kan menyembahnya plong jadinya. Dia menyembah karena dia sudah diampuni kok. Iya, betul. Menyembah bukan Udah untuk nggak ada diampuni. beban lagi Gitu. ya. Bukan Udah dalam nggak ada- ketakutan ya. Iya, bukan ketakutan akan penyembahan. Jadi gini, jadi dia udah selesai di situ, selesai di belakang pengampunan, penerimaan, keberhargaan dia udah kelar di belakang itu. Oke. Nah, dia datang itu kan karena dia menerima ini. Iya. Makanya kan ada lagu berkata bukan dengan tangan yang hampa kita datang Iya, pada Tuhan. iya. Jadi kita datang karena apa tuh lagu itu? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Jadi penyembahan itu adalah karena kita sudah menerima. Nah, Iya. orang Oke. nggak mungkin bisa sampai ke dalam pengalaman spiritual tentang penyembahan Iya. kalau dia nggak menerima. Oke. Apa yang dia bisa berikan kalau dia nggak menerima? Betul. Nah, makanya orang yang tidak ngerti kalau dia sudah diampuni, akhirnya dia nggak bisa mengampuni. Iya. Itu paling sulit tuh ketika masuk dalam penyembahan. Oke, betul. Nah, Itu ya. ada kisah itu bagaimana seorang yang kedapatan berzina, Ya. kemudian dia diarak, ditaruh di lapangan, dihadapkan kepada Yesus gitu kan, gitu. Kemudian ahli-ahli Taurat bertanya gitu. Menurut hukum bla 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 bla, si orang ini harus dirajam. Gitu. Nah, itu kan asik gitu. Kemudian apa komentar Yesus gitu kan? Dia cuma berkata sambil ngorek-ngorek gitu, sambil nulis-nulis di tanah gitu. Terus berkata, kalau ada satu orang di antaramu gitu yang tidak pernah berdosa atau tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, dia yang pertama kali gitu. Satu persatu ngacir gitu, satu persatu ngacir gitu. Kalau saya sih waktu itu sempat ngobrol sama, bukan ngobrol, sempat guyon-guyon ya. Iya. Waktu Yesus lagi nuliskan katanya di tanah. Gitu ya, iya. Saya bilang begini sama teman-teman. Tahu nggak kenapa nggak ada yang berani ngelempar? Gitu. Ya. Karena Yesus lagi nulis nama-nama orang yang berzina dengan perempuan itu. Dan orang itu lagi nonton. Dia tulis, misalnya dia tulis Joko, ya Iwan lagi, aduh jenengku neng kono ini. Oh my god gitu. Gak berani lah ngelempar. Tuhan bilang, namamu sudah ada di sini, aku tahu. Enggak, Bisa itu jadi. saya guyon-guyon aja. Sorry. Tapi menariknya gini, Ya, iya. kalau dalam sisi serius Pak Riki ya, Iya, gitu. itu banyak ahli teologi ya sepanjang sejarah itu pengen tahu apa kata-kata yang dilukis. Bener. Ya, ditulis itu ya. Apa sih dari Nulis apa sih itu? Gak penting kan
Yang penting itu message yang disampaikan oleh Yesus waktu itu kan. Iya. Itu yang jauh lebih penting. Pergilah siapa itu. Kamu sudah diangkat. Jangan buat dosa lagi. Jangan berbuat dosa Tadi lagi. kan versi gitu. bercandanya Iwan. Tapi versi seriusnya itu perdebatan loh di ranah teologi itu. betul. Apa sih yang Ya, memperdebatkan yang bukan isi ya. Esensi. bukan esensi. Jadi melupakan gambar esensi yang tampak banget di situ tentang pengampunan yang diberikan kepada seorang yang bersinah itu. Sampai ya itulah agamawan kayak gitu tuh. Sesuatu yang sederhana dibuat rumit. Tapi guru yang baik itu, guru yang paling baik adalah yang rumit dibuat sederhana. Tapi kadang-kadang sok-sokan teologi ya kan kita ini. Jadi yang sederhana dibuat rumit. Jadi apa? Bukan Jadi, teologi ya. tapi Teologi. Ya. Mau ngomong tapi udah diguluin. Boleh izin sapa dulu ya. Kalau di Facebook saya ada Pak Thomas Haryanto. Pak Thomas. Halo Pak Thomas. 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 Iya. Indo Bu? Bukan. Bukan. Pak Thomas Haryanto ini salah satu orang yang support pelayanan kita juga. Thomas. Oke. keren Pak Thomas. Kita sama-sama Thomas. Saya Thomas. Thomas. Waktu saya Thomas. Oke. Makanya kita nggak pernah percaya kalau belum. Kalau melihat nggak pernah percaya. Tapi Pastor Wahyu tadi bilang, Pastor sampai bilang bahwa dengan apa kan kubalas Iya. segala kebaikan, ya kan? Iya. Saya berpikirnya begini, kenapa orang tidak bisa terkadang tidak bisa lebih dalam lagi atau lebih mengasihi? Iya. Karena seperti tadi bahwa merasa bukan Tuhan yang mengasihi hidupnya, tapi dia melakukan sesuatu yang Ya. untuk Tuhan. Yang ngeri tuh terjadi pertukaran Iya, kan? pertukaran. Kayak bisnis. Gue udah lakukan Nah, Tuhan. Mana? Itu ya jadi Bukan kita yang bisnis, Tuhan yang sudah membeli kita dengan harga yang lunas. seolah-olah kita banyak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Iya. Saya sudah korbankan harta saya untuk pelayanan. Iya gitu. Udah kasih perpuluhan. Udah Mana kasih. Tuhan kepada kita. Iya gitu. Nah, itu Nutupin. yang Nah. bahayanya sih itu. Nah, ya. Tapi kalau kita balik ya, dibalik dengan benar tadi, kita dulu yang menerima, maka ketika apa yang kita berikan itu nggak hitung-hitungan loh. Betul. Kayak betul, orang betul, jatuh betul. cinta kan, coba Yes. orang jatuh cinta ya. Wah, Ada istilahnya itu? apa? Kalau orang jatuh cinta. Pit. Semuanya rasa coklat katanya. Rasa coklat. Itu boleh disebutin nggak isi bahasa itu sebenarnya? Itu bahasa Indonesia kan itu kan? Mimbarnya itu. Mimbar ini menghalangi kita. Oke. Iya tadi tit gitu kan. Semua rasa coklat katanya gitu. Iya betul. Kembali yang tadi itu bahayanya pertukaran tuh ya. Seharusnya ketika kita terima harusnya tidak hitung-hitungan itu ya. Iya, karena kita sudah menerima semua kan. Begini, firman Tuhan berkata bahwa sedangkan anaknya yang paling dikasih diberikan kepada kita, diberikan kepada kita. Masa yang lain? Masa lain enggak? Artinya gini, anaknya itu udah cerminan semualah ada di dalam Kristus Iya, kan. oke. Semua kealahan itu ada di dalam Kristus. Yes. Ibrani berkata dengan kuasa yang tidak terbatas. Iya. Nah bayangin ya, ada dalam Kristus itu diberikan kepada kita. Iya gitu. Semua berarti udah diberikan, kita udah miliki sekarang. Oke. Nah, penyembahan itu adalah mengeluarkan itu yang sudah kita punya kepada Tuhan. Oke. Jadi alamiah spiritual itu sebenarnya. Iya. Itu penyembahan itu sampai ke wah, jadi benar-benar kita kan kayak orang bernapas ya. Nah, Puji Tuhan. haleluya. Jadi melepaskannya itu karena sudah menghirup. Iya. Sekarang orang disuruh melepaskan, ayo lepaskan. Udah nggak ada di sini gitu. Pernah lihat orang beragama kayak gitu kan? Ayo beri untuk Tuhan, lakukan untuk udah capek gua Pak Pendeta. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi oksigen di dia, kan semua dihisap semua itu. Dan hisapan itu bukan dipakai untuk Tuhan. Iya betul. Tenaganya dipakai oknum. untuk yang lain gitu. Dipakai untuk oknum. Iya, oknum betul. Tapi menghisap jemaat. Betul. Tapi oknum ini Memperkaya diri sendiri. mewah-mewah dia. Masuk IG apa? Masuk di Pastor in Style. kita nggak gibah deh, jangan gibah. Ini jadi forum gibah. Nggak, ngerti mas ya? Iya, oke. Ini banyak jemaat gini, banyak jemaat itu kan, ayo beri untuk Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Nah, mereka bilang karena mereka belum menemukan kan sumber air sodekat itu belum ditemukan, padahal sudah dalam diri mereka. Betul. Jadi ketika mereka melakukan itu sampai capek, sampai kurus kering mereka. Betul.
Udah habis gitu. Tapi kalau kita bukakan wawasan, kamu loh, ayo buka gini, hatimu dibuka aja, kamu terima aja kasih Tuhan dalam hidupmu, kamu diampuni, kamu diterima, kamu pokoknya sudah semua, dia kan terima, baru ketika napasnya keluar tuh, Puji Tuhan. alamiah banget itu. Betul. Karena udah masuk itu Pak, yang tadi bilang lakukan untuk Tuhan. Itu loh. Oh iya. Sebabnya di situ loh. Itu kan ada ayatnya itu kan? Iya kan? Ada ayatnya itu Gini, Pastor Alwis ya. jangan pandang remeh loh. Ini perkataan di sini tuh, itu ada ayatnya semua. Ada ayatnya itu. Cuma kan gitu kita nggak perlu ayat ini, nggak ayat. Pasti di rumah Udah ayat ngerti semua dah. lah. Lo ngomongnya pasti ayat semua deh. Iya gitu. Nah, bukan kaleng-kaleng. Yang heran begini Pastor Riki gitu. Pastor Riki kan trainer gitu kan. Yang herannya begini Pastor. Ada gitu kan pelayan-pelayan mimbar gitu kan. Karena sudah puluhan tahun gitu naik turun mimbar gitu. Terus dia merasa bahwa yang dia punya gitu, itu miliknya dia gitu loh, gitu. Skillnya dia, kemampuannya dia gitu loh, vokalnya dia, permainan musiknya dia, pelayannya itu karena dia gitu loh. Akhirnya hilang rasa hormat kepada Tuhan gitu. Dan itu diarahkan kepada dirinya sendiri. Kok bisa gitu Pastor gitu, sampai di titik seperti itu gitu loh. Ya mungkin karena udah terbiasa kali ya keluar masuk di hadirat Tuhan dia. Saya tuh teringat khotbahnya Pastor Samuel Victor Repi. Siapa itu? Seorang hamba Tuhan bernama Pastor Samuel Victor Repi berkhotbah. Oh gitu. Khotbahnya tuh dia bilang begini. Nah, dikutip satu ayat berkhotbah. Iya. Dikutip satu ayat. Nah, ayatnya itu yang saya ngomong tadi di awal. Dikutip satu ayat. Kan Yesus ngomong sama seorang perempuan di sumur itu ya. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Ya, kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, jadi buat saya orang yang makin mengenal, jadi semakin dia mengenal, dia makin sadar. Ingat nggak bahasanya Daud? Siapakah aku ini? Siapakah bangsaku sehingga kami dapat memberikan persembahan sukarela ini? Semua yang kami berikan ini ya datangnya daripadamu. Kan dia ngomong gitu. Semua ini datangnya daripadamu. Persembahan yang kami berikan kepadamu itu datangnya daripadamu. Nah, waktu saya belajar itu, saya dapat pengertian gini tadi. Oh iya ya, karena Daud itu dia betul-betul, menurut saya, bagi saya sih, dia cukup detail mengenal sisi-sisi Tuhan itu. Makanya sampai dia berkata, aku hendak masuk ke dalam baitmu, mengarahkan pandangan mataku. Berarti kan dia mengenal semua situasi dan kondisi di dalam kerajaan surga, dalam arti tanda petik ya, dalam artinya ya. Jadi waktu saya belajar, seorang pemuji, seorang penyembah, semakin dia mengenal who is Jesus, siapa itu Yesus, dia semakin sadar dirinya. Dia semakin ngerti, oh ya, aku ini sebetulnya bukan siapa-siapa. Saya jadi trainer nih sebetulnya ini ya karena kepercayaan dari Tuhan. Kenapa saya bisa ngomong gini? Walaupun, maaf, saya nggak ngomong soal senior, soal apa aja. Saya nggak ngomong. Walaupun dalam setiap kali saya memimpin pujian atau kalau saya lihat ada beberapa teman-teman, saya suka gini, aduh, kenapa ya dia mimpin tuh kok? Ya itu tadi, kayak merasa dia, wah, dia udah yang paling kelas, ya kan? Dia mimpin udah kayak aduh. Nah, kalau saya selalu setiap saya dipercaya Tuhan memimpin pujian, penyembahan atau saya selalu pakai bahasa itu. Aku nih siapa? Itu Engkau Tuhan, aduh. Makanya sebuah kehormatan bisa mengenal Tuhan itu loh. Kalau di materinya School of Worshipper itu ada namanya sadar akan pemakaian Tuhan. Sadar pemakaian Tuhan. Jadi kalau kita kenal Tuhan, kita makin sadar harusnya. Gitu. Makanya waktu kita sadar timbullah tadi itu mengasihi itu. Jadi baru muncul ada rasa aduh Tuhan, I love you so much Lord. Gitu ada bahasa itu. Gitu. Jadi ada rasa aduh gitu, Tuhan kok kenapa nggak dari dulu gitu, kok baru sekarang aku baru sadar ternyata aku ini dikasihi, ternyata aku ini diberkati. Makanya orang kalau begitu dia memberi itu dia udah nggak mikir kayak ya udah berilah gitu. Dia udah nggak ada, karena dia tahu dia bukan memberi kepada gereja, bukan memberi kepada apa, dia tapi betul-betul sedangkan apa yang dia beri itu aja dia sadar bahwa itu bukan punya dia, itu datang dari Tuhan gitu.
Ya, mengenal itu penting sekali bagi saya. Walaupun itu level bagi saya, mungkin level dasar bagi dalam apa ya. Makanya kayak orang saya bilang tadi waktu saya suka dengan seseorang kan saya harus melewati fase saya mengenal dulu dia. Kalau bahasa sekarang apa pacaran. Nah, istilah gitu ya. Bahasa Tadi kan anak ada muda apa itu? Tadi ada bahasa apa tuh tadi ada kalau ada yang tanya siapa jodoh saya, ya kan itu fasenya kan harus kenal dulu dengan mengenal. Oke. Ya, oke. Semakin malam semakin menggairahkan gitu. Ya, mungkin kita bisa Lebih menggairahkan lagi. Iya. Lebih dipanaskan lagi dengan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Come on. Woo. Lovely are you dwelling places. Thirsty I come after you. Oh, Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow daily after you. Oh, Jesus, there is none beside you. There is none beside you. Righteous, righteous, ruler of the earth. Whoa, a nation will come and bow down. A name over all names. I sing you praises, and all that I can say to you. Oh, betapa ku mengasihimu, betapa ku mengasihimu, betapa ku mengasihimu. Selamanya kau Tuhan, ku mengasihimu. I love you, I love you, I
Pastor Samuel hilang ini. Tadi izin sakit perut. Dia kalau bahasa Inggris lari. Kalau bahasa Mandarin dia tidak ada di situ. Ya. Oke. Kembali lagi ke pembahasan kita malam hari ini gitu. Deeper in love gitu. Deeper in love. Ya. Banyak sekali apa ya? Ini di secara real gitu. Bagaimana seorang anak Tuhan gitu atau seorang pelayan Tuhan gitu. Mereka ketika mulai masuk lebih dalam, ketika mereka mulai semakin dalam mengenal Tuhan gitu. Akhirnya apa ya? Karena semakin banyak tahu tentang firman Tuhan gitu. Secara tidak sadar, mungkin bahasanya bukan secara sadar gitu, tapi kayak tiba-tiba muncul dalam hidupnya gitu loh. Seperti kisah ahli Taurat dengan pemungut cukai gitu. Mungkin Pastor Ricky pernah ingat cerita itu kan? Gitu. Yeah. Tentang ahli Taurat dan pemungut cukai gitu loh. Ketika pemungut cukai ini masuk ke dalam bait Allah, dia menundukkan diri gitu. Tidak berani dia menengadah ke atas gitu. Berbeda dengan ahli Taurat gitu loh. Oke. Dia menunjukkan ini yang sudah dia perbuat, ini yang sudah dia lakukan. Dia melakukan semua perintah-perintah agama gitu. Dan itu memang betul dia kerjakan gitu, Pastor gitu. Tapi sedangkan si pemungut cukai gitu, itu dia menundukkan kepala gitu. Nah, mungkin ada yang bisa dikomentari dari kisah ini gitu loh, tentang mengasihi Tuhan lebih dalam lagi gitu. Soal pemungut cukai, saya justru jadi malah ingat Sakius sih. Sakius. What is that? Seseorang yang kepingin ketemu dengan Tuhan. Iya. Gitu. Saya tetap ke konteks tentang pengenalan tadi ya. Iya. Karena saking dia ingin, kan waktu kita hold yang pertama ya, cerita yang pertama. Iya. Waktu dia pengen ketemu mengenal Tuhan lebih dalam, kan dia kan sampai naik ke atas pohon segala ya kan. Iya. Ya. Karena Iya, sadar dirinya pendek. Dia nggak Siapa tahu sih? itu di pohon itu diperdebatkan atau enggak, ada pohon ada apa semut atau enggak itu enggak ngerti Iyalah. ya. Iya. Pokoknya dia naik dulu lah. Siapa sih kok tuh orang apa sih ngetop banget tuh orang Iya, itu siapa sih? Kok Sampai sebegitu kalau banyak pakai orang- bahasa sekarang kok viral banget sih ini orang ini gitu kan. Dan waktu ending dari cerita ini pengenalan si Sakius akan Tuhan Iya. justru membuat dia royal. Oh. Itu yang bahasa saya. Bahkan dia kenal Tuhan justru kalau kita dalam bahasa kita nggak dapat keuntungan loh dia secara Betul. materi loh. Iya dong. Waktu dia kenal Tuhan malah dia Habis-habisan. Iya loh. Jor-joran ya. Iya. Siapa yang aku peras di sini? Siapa aku kembalikan. Nah, gitu. Itu 4 mungkin kali ada yang- lipat gitu. Mungkin ada yang ngaku-ngaku, oh saya juga diperas tuh, Pak." Iya. Bahkan setengah dari hartaku kubagikan untuk orang-orang miskin gitu. Jadi aku sampai gini, wih, kok bisa gitu ya? Pengenalannya akan Tuhan justru membuat dia tidak berpikir tentang keuntungan yang dia ini ya. Betul. Ada sesuatu yang lebih berharga dari apa yang dia punya. Betul. Dari pengenalan hasil dia bisa. Iya. Wah, sampai itu lama ya aku pengen makan di rumahmu. Waduh, itu. Beda banget sama orang zaman sekarang gitu. Iya. Ya, kalau sekarang kan orang kenal Tuhan dia kayak gini, aku dapat apa gitu kan gitu. Ya kan? Iya. Ada contoh maaf ya, ada orang dari agama lain dia masuk ke Kristen. Iya. Ada yang juga yang bertanya, saya tuh di Kristen nih, ini dia kayak merasa saya dapat apa gitu. Dia Iya. karena apa? Satu, memang dia misalnya masuk Kristen karena keluarganya Kristen semua, mau nggak mau ngikut misalnya Iya, gitu, iya. gitu. Akhirnya nah ada orang yang gitu, karena ya itu tadi, menurut saya karena pengenalannya dangkal, Iya. ya saya nggak bisa bilang apa-apa. Terus di sisi lain juga mungkin keluarganya juga tidak berusaha memperkenalkan siapa Yesus, Yeps. gitu. Dan memang kenal Yesus itu butuh pengalaman. Menurut saya sih ya, mengenal Tuhan pasti dimulai dengan pengalaman-pengalaman pahit. Iya. Biasanya pada umumnya sih kenal Tuhan kan
Sudah bahasa Alkitab saja sudah jelas. Barang siapa mengikut aku ya, Harus menyangkal diri. Dan Nah, pikul gini-gini orang salib. ya. Ini orang begitu ngadu ternyata aduh berat ya Susah Tuhan ya. Seperti Berat, seperti kereta api tempo dulu ya. Sekarang di Ambarawa. Susah. Ya. Kalau ditarik klaksonnya duit. Oke. Jadi nah itu dia. Makanya kembali ke bahasan kita tadi yang pertama. Jadi kalau menurut saya penilaian saya bahwa tidak ada yang lebih berharga dari sesuatu yang sudah kita. Jadi gini, selama saya perjalanan saya hidup sampai hari ini, Yeps. saya cuma berpikir begini, oh begitu toh Tuhan, gitu. Kadang-kala oh gitu ya Tuhan ya. Jadi semakin saya mengenal Tuhan, saya semakin mengerti, oh ternyata tidak mudah. Tidak mudah artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang kita anggap itu bagi kita itu menguntungkan, Iya. sebetulnya buat saya waktu kita mengenal Tuhan jauh lebih berharga dari semua. Ya cuma memang ini kalau kita ngomong ke anak-anak zaman milenial saya nggak ngerti ya pengenalan seperti karena mereka ya anak-anak gadget bilang anak micin lah, generasi micin lah, apa segala macam ya. Jadi kalau ngomong-ngomong yang begini kadang-kala gini, makanya saya bilang seringkali Tuhan harus memakai cara terakhir. You know that cara terakhir. Apa itu, Pastor? Nah, saya berapa kali kalau saya paling senang kalau disuruh doain orang di ICU. Oh. Gitu. Iya. Nah, Di titik-titik darah penghabisan. Iya, saya pernah sama temen itu doain seorang penyanyi papan atas, gitu ya. Om Bruri, almarhum Bruri Marantika. Kesaksian teman saya ini sih karena saya waktu itu saya sih cuman, Bruri ini suaranya ya sadis Wow, gitu ya, itu, King of legend, Pop legend. Indonesia. Iya. Nah, tapi karena saya juga waktu itu belum dalam dengan Tuhan, jadi Yeps. ya teman saya ini yang layani. Nah, Oke. teman saya ini bilang gini, Om, halo Om, gitu. Kenalin saya ini Om, saya mau doa buat Om Bruri gitu. Oh iya, saya di belakang temen ini. Terus teman saya bilang gini, Om, sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu ya. Oke. Saya itu udah gini, waduh dia nyanyi nih, mantep nih gitu kan. Wah nyanyi dia nih. Karena suaranya kan ya, Suara ya kan. khasnya. Aku begini, engkau begitu. Wah keren ya tuh. Podo wae. Aduh, udah saya gini, dulu saya cuma lihat di TV, sekarang saya lihat langsung. Iya, itu satu Oh. pengalaman yang luar biasa itu. Teman saya tuh ngajak nyanyi sebenarnya simpel lagunya gini. Yesus yang termanis buat jiwaku. Wow, saya pikir ini pasti lagunya mantap. Tiba-tiba Om Bruri Marantika itu tidak langsung bernyanyi. Dia seperti melelehkan air mata dulu. Waktu dia nyanyi suara yang keluar tuh cuma Oh, udah dalam kondisi seperti itu, Pastor. Saya gini, wow. Aduh sayang sekali, saya ada rasa sayang di hati saya. Yes. Aduh kenapa? Nah inilah dia. Waktu kita masih Sehat. punya, masih bisa, kita nggak sadar bahwa itu datang dari Tuhan. Yes. Semua dari Tuhan. Yes. Kadang-kadang orang, makanya saya bilang, menurut saya kalau Tuhan pakai cara sakit, Yeah. cara menderita, Yeah. kecelakaan, Yeah. apalah itu cara terakhir Tuhan ngomong. Yes. Cara terakhir dia ngomong. Nah Tuhan pakai cara apa lagi coba? Iya. Ya kan? Iya, betul. Udah miring, udah stroke. Itu cara terakhir Tuhan. Makanya saya berpesan kasihi Tuhan, mengasihi Tuhan itu justru waktu kita masih mampu, masih ada lagi kalau dengar zaman-zaman dulu nih orang kesaksian ya. Apalagi orang-orang tua zaman dulu bersaksi, saudara, saya bersyukur hari ini saya bisa melayani Tuhan dan di sisa umur saya ini Tuhan kok dikasih sisa. Ya, saya berpikir, nah banyak orang dia baru mau mengasihi Tuhan di sisa umurnya, gitu. Sayang kan, di sisa umur baru dia mau mengasihi Tuhan. Makanya diajak lompat rontok. bar, ya toh? Nah, kayak tadi waktu saya sama teman saya doain Om Bruri Marantika itu, saya pikir wah keren, gue denger suaranya langsung gini, waduh keren. Dulu kan dia nyanyi cinta, waduh begitu dia, jadi menurut saya kata mengasihi itu adalah sebuah kesempatan. Yes. Kalau Anda bisa mengasihi Tuhan itu kesempatan. Sampai udah ada lagunya kan, Iya, hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyi lagu itu yuk, Pastor yuk. Oh, gitu? Kita nyanyi lagu itu gitu. Iya, gitu. Hidup ini
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Hanya sementara. hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Luar biasa gitu. Saya pernah membaca kisah dari lagu ini, Pastor gitu. Oh. Lagu ini tuh diciptakan oleh seorang hamba Tuhan dari pengalaman pribadi gitu. Dia punya seorang anak gitu. Satu-satunya gitu yang dibanggain gitu. Ini hamba Tuhan gitu, seorang gembala sidang gitu. Punya pelayanan yang lumayan gitu dengan jemaat yang lumayan gitu. Kemudian dia punya anak satu, calon, ya kalau misalkan si om ini meninggal, dialah yang meneruskan gitu. Tapi Tuhan punya rencana yang lain gitu. Si anak yang digadang-gadang ini gitu dipanggil Tuhan. Rumahnya sudah jadi. Ternyata sudah selesai, rumahnya di sorga gitu. Tapi tahu nggak, Sogene ini, Prasogene ya, masih Yayasan Emas Indonesia yang melahirkan Sogene. Iya. Itu tim kita pernah diundang di gereja itu. Oh iya. Sama Ardana, Gideon, Ardana kayak masalah. Terus sama Petrus yang main saxophone. Oh, ya. Itu tim sama tim Pra itu masih Pra sejarah. Betul. Tahun 2007 2008 gitu. Sebelum ini ya. Iya, saya ingat itu gitu. Masih ada Petrus itu yang pemain saksofon itu. Iya, gitu. Ikut kan di GPDI Manaim itu. Iya, dari GPDI Manaim. Kita diajak ke sono di tempatnya beliaunya ini. Saya jadi ingat iya. Bagus gerejanya, si omnya nyanyinya bagus. Anaknya, tapi waktu itu masih hidup kalau. Iya, betul. Gereja settingannya padahal itu dari salah satu gereja yang cukup pandangannya masih ortodoks, tapi dia maju banget pandangan Bapak Gembalanya om ini. Tapi justru di saat dia ngalami duka cita dalam hidupnya, tercipta lagu ini. Keren banget gitu. Dia bilang hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya Tuhan panggil gitu, sudah tidak ada lagi kesempatan gitu. Dan orang yang buat aku sih dia nggak mengasihi Tuhan atau kurang mengasihi Tuhan. Iya. Dia akan mengalami rasa takut akan apa yang berhubungan dengan panggilan itu. Ya, makanya ada orang selalu bilang saya belum siap, takut mati. Ya, saya belum siap. Karena menurut gua karena dia nggak mengasihi Tuhan. Atau kurang lah. Itu kalau kita lagi guyon itu, ya versi guyon kita. Kalau mau enggak siap enggak dipanggil Tuhan. Kalau enggak siap dipanggil Tuhan, apa Pak Samuel? Panggil setan. Kan cuma dua itu aja yang manggil. Cuma dua panggilan itu aja yang menggema di semesta ini.
Sampai dapat komen dari sahabatnya Pastor Samuel Revi, Pastor Jackson rumah Oh kita. ya. Shalom Pak Pastor Jackson. Apa kabarnya? Luar biasa. Cuma 2 toh itu ya panggilannya. Kalau nggak Kalau dipanggil nggak mau Tuhan, dipanggil, siap nggak dipanggil sama Tuhan? Udah siap, Siap. aja. Berarti dia siap dipanggil setan. Panggil setan. Karena cuma 2 itu aja panggilan di semesta gitu. Kalau dipanggil Tuhan itu, wih, nanya. Jadi luar biasa. hati-hati kalau ngomong belum siap dipanggil Tuhan. Berarti ada kemungkinan tuh. Jadi itu nggak ada di tengah, nggak ada. Kalau nggak AB udah. Nggak ada abu-abu ya. Abu di sini. iya sahabat-sahabat worshiper dimanapun Anda berada gitu. Obrolan kita tadi saya percaya bisa memberkati sahabat-sahabat worshiper Yes. semua gitu. Ada Om Tetang Mundung. Oh, Mundung nih. Om Tatang. Iya. Iya. Wah, Shalom Om. Ini luar biasa ini. dari Luar biasa. Sulawesi ya. Sulawesi. Sulawesi ya. Termasuk bakal ini minta maaf juga sama atas nama Yayasan Mas Indonesia. Suratnya belum selesai juga. Om Jaluk ngapuro Om, bahasa Jermannya Jaluk ngapuro Om ya. Nyun sewu Om. Nuwun sewu. Ya, nanti segera diselesaikan Pak Alus ya. Selesaikan dengan cara adat. Saya sapa dulu teman saya nih masuk ya. Iya. Michael Ruata. Michael Ruata ini leader keyboard di ISGF. Iya. Keren. Michael, God bless you. Oke. Successful. Shalom, salam kenal. Ya, Michael Ruata ini jarinya itu sudah kayak ada matanya itu dia kalau main ya. Ini Ana Joli nih. Dari Ana Joli. Ana Joli. Ana Joli itu apanya Pak Joli itu ya? Dari Ana Joli, Ana ada Joli. Yuresti, Lete, wow, ada Utik Fatmi. Oke. Luar biasa, Tuhan selalu memberkati, melindungi dimanapun berada. Oke, sahabat-sahabat worshiper, kalau Anda ingin bertanya tentang tema kita malam hari ini, Deeper in Love, Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan jawab bersama-sama supaya apa yang menjadi kegundahan hati dari sahabat-sahabat worshiper, mungkin pertanyaan bagi sahabat-sahabat worshiper malam hari ini ada pencerahan gitu. Walaupun mungkin obrolan kita ini santai, obrolan kita ini seperti tidak serius gitu. Tapi percayalah bahwa yang kita obrolkan itu kebenaran firman Tuhan. Tapi gue serius loh ya ngomong ke tadi. Serius. Tadi bicara tentang satu. Kita serius. Mengenalkan Tuhan. Sendiri nggak serius. Ini tadi pengenalan yang kedua asik. Pokoknya hati-hati kalau bicara di panggung ini hati-hati. Tidak ada teman. Nggak ada. Mendingan kita nyanyi aja. Oke. Pak Budi, shalom. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Asik. Tambah hari, tambah ku percaya. Wow. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sing it again. Wow. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Amin. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi ya, come on, sing. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Lagunya Masih ingat lagu ini? Ricky kayak gitu. Pastor sama lagunya hidup tanpa Yesus seperti donat. Seperti donat, hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di tengah hatinya.
Ya itu nyambung semua sih. Ini obrolan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yesus Apa, itu Pastor? Yesus itu kan produk dari, kalau kita mau bilang produk ya, kalau Iya. bisa disebut itu ya. Saya mau izin dulu Iya. sama senior-senior yang pemirsa ini. Jangan sampai Tapi itu dipakai barang nah, nih. gini lah, kita pakai istilah bentuk dari kasih Allah yang terlihat nyata, Yesus. Yes. Ya kan? Yes. Jadi Yesus itu wujud dari Wujud, kasih ya, Allah. betul. Jadi kalau seseorang nggak ada Yesus dalam hidupnya, nggak ada kasih. Kalau nggak ada kasih, ada lubang kosong di tengah hatinya. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah hatinya. Saya jadi ingat ada kisah itu tentang seorang anak muda gitu. Seorang anak muda yang dia datang kepada Yesus gitu kan. Terus dia mulai bertanya, bagaimana supaya aku berlayak di hadapanmu gitu, atau supaya aku ini berkenan di hadapanmu gitu. Terus Yesus berkata gitu, dia berkata, lakukanlah firman Tuhan. Firman Tuhan gitu. Dia bilang, oh sudah. Dia sudah semua gitu, semua Tidak membunuh, berzina. semua gitu loh. Semua bagian-bagian dari hukum Taurat itu udah dia lakukan gitu. Terus Keren Mas sebenarnya. itu keren kan? Pelaku loh itu. Itu makanya gitu. Itu pelaku. keren gitu Kalau gitu. gini Kak, saya pernah baca bukunya kalau nggak salah William Barclay. Yes. Itu kalau ada seorang di hukum Orang Taurat Yahudi, itu, orang Yahudi Israel, ngomong kalau misal kata gue pelaku firman, itu betul. Benar gitu. Memang dia kerjakan Dia itu. memang mengerjakan itu. Kerjakan gitu. Bukan cuman asbun Iya. gitu kan. Bukan lip sync gitu kan. Gitu. Pekerja itu. Tapi di bagian terakhir, dan Yesus luar biasa gitu kan, memuji anak muda ini gitu. Tapi di bagian terakhir gitu, ketika dia berkata, jualah semua harta milikmu dan ikutlah aku. Bagi enggak ada yang masih kurang. Bagikan kepada orang miskin. Orang miskin ya. Itu Mengurangi ada- firman aja. Iya. Itu 1 iota nggak boleh. Ini bukan 1 iota, 1 kalimat. Saya seneng kalau dekat dengan mereka itu, karena mereka itu pengingat-pengingat yang baik buat saya. Bagikan gitu. kepada Gitu. orang miskin. Orang miskin. Dan ikutlah aku katanya gitu. Dan anak muda ini sedih gitu kan. Karena hartanya Sangat banyak. Karena hatinya di situ. melekat Di di mana hatinya. hartamu berada? Di situ hatimu berada gitu. Mungkin bisa sedikit dikomentari kisah itu Pastor Samuel gitu. Saya nggak lagi, saya lagi bayangin nih. Ada orang pelaku firman, Taurat, Anak muda dulu. anak muda dan Anak kaya muda. raya. Kaya raya itu. Dan kaya raya. Semua Keren itu itu ya. kan. Semua ada sama dia. Keren. Kaya raya, pelaku firman. Itu kalau hidup zaman sekarang Wah, masih muda dia. viral ya. Dia Viral. masih muda. Kaya raya. Itu keren. idola Pelaku idola firman. gitu. Idola. Itu pasti majelis gereja itu. Itu kayaknya udah naiknya bukan Dia ada orang kan naik turun sorga, dia naik turun mimbar gitu. Orang shalom gitu ya. Shalom elokhi. Bahasanya Ibrani. Dia keturunan Abraham secara fisik. Yes. Orang kaya, Yes. pelaku Taurat hebat. langsung ngobrol dengan Tuhan ya. Ngobrol langsung. Jadi sama-sama anak muda ini. Yes. Yang satu dari sorga, Iya. yang satu anak Abraham secara fisik. Keren. Ketemu dia berjumpa. Dapat sesuatu yang baru, coba ulang lagi bahasanya tadi itu. Yang satu Sama-sama turun anak dari muda. sorga. Iya. Satu turun dari sorga, Turun dari melepaskan sorga. semuanya. Iya, melepaskan semuanya. Anak muda ini sama-sama lah, Iya. keturunan Abraham secara fisik, dia punya semuanya. Yang satu melepaskan Semuanya untuk datang ke Jadi dunia ini. dia bawa semuanya. Dia membawa melekat di dirinya itu. Coba esensinya. Gitulah di pembicaraan di Nah gini. Yang pertama begini, menurut kalau nggak salah Ken Lek atau seorang hamba Tuhan dari Amerika, saya lupa lah. Dia Kasih bilang karunia, pengajar kasih karunia ya, ini. pengajar kasih karunia ketika dia bilang, aku sudah, jadi
dia itu kayak berkata begini bahwa gua bisa mengukur semuanya dengan apa yang dilakukan gitu. Oh gitu. Oh, kamu mau coba hitung-hitungan dengan Taurat, kira-kira gitu. Gitu. Iya. Oh, kamu coba datang padaku dengan hitung-hitungan Taurat, apa yang kamu lakukan? Iya. Masih kurang kamu kata Tuhan, ditantang lagi, jual semua hartamu, bagikan sama orang miskin. Iya. Jadi pertama menurut dia gini, kalau kita mau datang menjadi layak menjadi murid Tuhan, Iya. itu bukan dengan apa yang kita bisa dari perhitungan kekuatan kita. Oh. Kalau berdasarkan itu, Tuhan ngitungnya itu lebih detail. Nah itu. Faktornya lebih ngeri itu. Iya, ngeri gitu. Jadi kalau kita datang dengan kayak ada orang Farisi kan salah satu tabiatnya itu adalah merasa hebat beragama kan. Oh. Datang orang Farisi, datang yang orang berdosa ini kan di bait Tuhan itu toh. Iya. Nah, baru yang satu ngomong pemungut cukai ini. Gak berani lihat ke atas nih, tundukkan kepala. Jadi kalau ada orang datang pada Tuhan terus begini, Mas, itu pemungut cukai gitu. Terus si orang Farisi langsung ngomong begini, Tuhan aku nggak seperti dia, aku melakukan kan begitu. Iya. Bahasanya sama nih, rohnya spiritnya sama, spirit Agamawi, ya. asli spirit agamawi. Iya. Aku sudah melakukan semuanya. Aku tidak seperti dia. Gitu. Pemungut cukai nggak pernah lihat ke atas, itu cuma nunduk aja gitu. Nggak berani ngomong. Keluar dari bait suci Tuhan bilang yang dibenarkan itu dia. Nah kenapa? Karena itu tadi gitu. Jadi datang pada Tuhan itu dengan membawa, jadi kayak ini loh, apa ya? Yang dosa yang paling besar sebenarnya itu kesombongan rohani. Merasa diri udah bisa melakukan semua. Detik kita berkata, aku udah bisa melakukan semuanya, masih banyak kurang kita di sini. Betul. Dibenturkan ke satu yang jual semuanya, bagikan ke orang miskin, langsung ambiar itu. Sampai keluar lebih Kayaknya- lebih gampang unta ya. Lebih gampang unta. Ya, makanya. Nah, lebih gampang unta, lalu ada perkataan profetik paling hebat Kayaknya itu loh. begitu dia itu tadi ya, begitu dia berkata begitu, kayaknya dia lepas dari kasih karunia. Betul. Betul. Jadi harusnya kan gini loh. Tadi kan kata Pak Riki tadi, dengan apa yang kita diberikan oleh Tuhan bukan. Nah, lalu dia bandingkan orang muda ini dengan satu pasal sesudahnya, yaitu orang kaya juga, yaitu pemungut cukai. Siapa namanya? Sakyus. Nah, itu tadi menariknya. Tadi bahas sampai kita belum sampai naik ke pohon, kita sampai mikir itu perdebatan enggak ada semutnya atau enggak itu. Dia lewat. Oke, Menarik. lanjut Pastor. Iya. Di orang kaya berikutnya, dia itu jadi tanpa disuruh berikan kepada orang miskin, nggak disuruh kan? Iya. Tapi dari ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang gini, separuh dari kekayaanku kuberikan pada orang miskin, dan apabila ada orang kuperas, ku ganti berlipat-lipat. Iya. Detik dia ngomong gitu langsung jatuh miskin dia, karena pasti dia peras orang kan. Ada juga yang Tinggal separuh hartanya nih kan. Itu ada Tinggal separuh hartanya tuh. Pastor Samuel. Itu ada juga yang enggak diperas ngaku. Saya juga diperas. Saya diperas. Itu ngaku itu. Saya diperas. Nah, dia langsung dijatuh miskin. Jadi itu sama setara dengan anak muda tadi, ya punya apa langsung dia kasih pada orang miskin. Tapi yang kedua coba lihat, tanpa dipaksa, karena sentuhan tadi masuk. Sentuhan kasih Nah, itu ya. Kenapa? Coba lihat lagi tadi itu, karena si Sakyus mungkin sudah diceritakan sebelumnya, Iya. betapa dia merasa butuh Tuhan, Betul. betapa dia haus akan Tuhan. Itu semua poin-poin sudah dijelaskan tadi. Sementara Sesuatu saya tadi yang- dapat pewahyuan di belakang gitu. Saya lagi cari pewahyuan sebentar. Sakyus itu mendapat sesuatu yang dia tidak pernah diberikan dari Dunia orang- ini. Nah, ya, gitu kan. Ternyata Yesus itu lebih viral daripada Sakyus gitu. Jadi dia merasa dirinya itu lebih hebat daripada Yesus gitu. Contohnya gini, kamu misalnya lagi dalam masalah nih. Iya. Misalnya kamu ditipu orang atau apa. Iya. Terus ketemu dengan teman gitu. Atau gini lah, kita berdua lah bandingannya. Ketemu dengan Pastor Sam bilang gini, lu sih makanya lu harusnya lu tuh berhikmat. Nah, gitu. Iya. Pastor Sam pulang, saya datang. Saya berkata begini, ya udah sabar aja. Ya kan? Enak mana ketemu? Yang pertama apa yang kedua? Ya kan? Sabar. Yang pertama itu penuh dengan tekanan Ya kan? gitu. Lu Penuh dengan sih, intimidasi gitu. Lu nggak pernah. Ini contohnya gitu. Nah, Sakyus menurut saya gitu. Dia nggak pernah ketemu orang yang seperti Yesus yang bukan memperdebatkan kekurangannya, tapi justru memberi dia rasa berharga. Nah, itu dia loh. Nah, Memberi itu. spirit ya, Iya. memberi semangat gitu. Tadi kalau kembali ke tadi itu gini. Jadi kalau Sakyus itu dia merasa dia nggak bisa, dia kurang.
Dia nggak hebat di situ. Tapi kalau orang muda kan coba lihat kata-kata pertamanya. Apa yang aku harus lakukan untuk aku layak jadi muridmu? Jadi Bahasanya. nantang dia duluan apa yang aku harus lakukan. Bukan kan kasih itu bukan lu yang melakukan, gitu. Lu menerima kasih dari Tuhan, bukan pelaku, bukan ini, bukan apa yang aku harus lakukan untuk pantas jadi muridmu. Nggak ada yang pantas kita. Capek, Pak. Nggak ada yang pantas kita untuk jadi murid Tuhan. Kita yang harusnya dipantaskan oleh kedatangan Kristus, itulah Sakius tadi. Betul. Nah, ketika dia mau berasa apa yang aku harus lakukan, lu nantang gue nih, Taurat nih, lakukan ini nih. Gue udah lakukan semua. Wow, besar kepala nih. Sikat langsung yang terakhir. Bagikan apapun, kasih kepada orang miskin, langsung ambiar, gitu. Langsung tundukkan kepala, dia pergi kepada Tuhan. Nah, kaitannya dengan sebagai seorang pemuji dan penyembah ini. Ini banyak kan teman-teman kita gitu. Apa mereka yang udah malang melintang di dunia persilatan gitu, di dunia mimbar gitu kan. Bisa nggak muncul rasa hati seperti itu gitu loh. Ketika itu tadi karena sudah malang melintang di dunia persilatan itu gitu loh. Akhirnya karakternya gitu. Ini kan kita bisa mengasihi itu kan bicara karakter gitu kan. Mengasihi itu kan bicara sesuatu yang ada di dalam gitu. Yeah. Kemudian dia tetap bisa berkata, "Iya, nggak ada apa-apanya kok," gitu. Aku hanya menerima semua ini adalah pemberian Tuhan. Iya, gitu. Semua talenta, semua permainan musik, Ah. itu kan pemberian Tuhan, anugerah dari Tuhan. Nah, Bisa itu. enggak dia itu mudah diatur? Ya. Gitu, Pastor Riki. Ya. Gitu. Harusnya gitu. Iya, Kalau gitu. dia paham ini harusnya bisa. Karena dia kan merasa ini bukan punya aku, ini punya Tuhan. Ketika diatur, ya. Tapi karena dia sudah merasa ini punya gue nih, Itu. gue hebat nih. Gitu. Gue bisa ini nih. Gitu. Gue bisa ini, bisa itu. Bisa nggak dinasehati sama ketua musik, departemen musik atau ketua koordinator WL Singer gitu. Hal-hal yang mungkin mereka lihat ada sesuatu yang kurang gitu. Ketika ditegur gitu. Padahal mungkin jam terbangnya sudah lebih hebat si WL Singer ini gitu. Mungkin Pastor Riki bisa sedikit komentar di bagian itu, Pastor. Kalau pada umumnya sih orang yang sudah terbiasa naik mimbar. Gitu. Nah, itu jadi ada rasa, ya aku bilang tadi, dia merasa mampu, merasa bisa, merasa berharga. Bahkan yang berbahaya nih, dia dengar teguran firman aja udah merasa biasa. Itu yang bahaya. Misalnya, ada yang sampai begitu. Begitu ditegur soal kerendahan hati, tapi itu masuk kuping kiri keluar kanan, kira-kira gitu. Nah, tapi kalau buat aku sih sebetulnya, ada nggak seorang penyembah atau seorang pelayan pujian penyembahan yang punya hati seperti itu? Ada, itu ada. Aku berani bilang ada, karena memang namanya memang seorang pelayan pujian penyembahan, ya seharusnya seperti itu. Dan aku bilang gini, ya ini di versiku ya. Tuhan itu juga akan mempercayakan dia sesuai dengan jadi di levelnya dia. Jadi gini, kalau misalnya dia ya ternyata ya segitu, ya udah dia di level itu aja. Pelayanannya pun Tuhan pun akan nggak berani akan bawa dia sampai ke apa. Dan kalaupun dia sampai ke atas ya sebentar. Saya punya teman-teman pelayan pujian penyembahan yang menurut saya ya sudah sampai Tuhan percayakan di mimbar-mimbar besar di ribuan orang, tapi cuma sebentar. Gitu, tidak lama. Ataupun tidak ini ya, karena memang sebetulnya kita ini pelayan, nggak bisa. Contohnya gini, pemain musik sejago apapun dia, saya selalu bilang di mana-mana saya melayani, sekalipun kamu skill dewa main, kamu pengiring pujian penyembahan, pengiring, gitu. Jadi nggak bisa, dia mau nunjukin apa beda. Makanya saya bilang bedain kamu di konser sama kamu mengiringi ibadah raya hari Minggu, gitu beda. Kan namanya mengiringi, gitu. Makanya kata mengasihi Tuhan itu kalau pakai bahasa Belanda itu jero banget gitu. Kompleks ya. Iya, kompleks. Tidak bisa semudah, makanya rasa berharga juga berbahaya. Ya, tetapi kita juga orang minder juga salah gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi nama kita mengasihi Tuhan itu bagi saya sih, orang yang sering naik turun mimbar justru makin sering dia dipercaya, harusnya dia makin low profile, makin humble, harusnya gitu. Harusnya gitu, makin nggak ya orang wah, sebetulnya gini juga, kita juga salah juga ya kalau misalnya kita berkata, wah Pak,
luar biasa tadi pujiannya gitu. Terus kita ngomong, oh itu bukan saya, itu juga salah juga menurut saya. Ya kalau ada orang memuji kamu ya, puji Tuhan, terima kasih ya, kita kembalikan semua pada Tuhan. Itu tuh kan penting. Daripada enggak biasa kalau gitu mah. Enggak saya sih saya itu merendahkan hati di atas gunung. Makanya zaman dulu itu ada pendidikan dari pendeta-pendeta kuno. Gitu. Saya pernah dengar satu cerita itu. Jadi ada orang khotbahnya bagus banget pendeta muda ini. Ketika turun makan sama Pak pendeta senior ini, ini dengar cerita-cerita zaman dulu. Ketika ada orang urusan, terus langsung pendeta senior ngomong, khotbahmu tadi nggak bagus tadi. Langsung gitu. Gitu. Kaget semua orang gitu. Langsung makanya itu langsung merah mukanya segala macam gitu. Berubah. Kamu itu kurang gini. Jadi nggak ada pujian satupun. Nggak ada pujian satupun diberikan. Terus. Sudah selesai nih, pulang nih. Pulang terus orang tanya, yang itu tanya, dia pendeta ini pulang. Tapi kan memang junior dia. Junior yang kalau nggak salah junior yang pernah praktek di situ, terus datang melayani. Gitu. Terus dia pulang selesai itu yang teman-temannya pengerja tanya, Om, kan bagus khotbah jadi tadi. Kenapa? Biar dia nggak sombong. Zaman dulu tuh ngajarnya kayak gitu. Biar dia nggak sombong, nggak apa-apa, biar nggak sombong. Sengaja digituin gitu. Karena nggak pernah dia dengar. Justru karena dia khotbahnya bagus, dan saya tahu kata Om, saya tahu memang khotbahnya bagus. Pasti dia paling sering dapat pujian. Nggak pernah dia dapat cemohan kayak begini. Sengaja saya bikin kayak gitu supaya ada satu kesan di hidupnya dia. Nggak semua orang memuji dia. Bagaimana direndahkan. Ada juga itu cerita kayak gini tuh. Itu ini. Tapi kalau sekarang nggak bisa ya. Cerita sekarang cerita pendeta kuno gitu. Kan kita kan kalau pengerja gitu kan dulu gitu. Itu kita kan ya namanya pengerja masih belajar gitu kan. Saya tugasnya ya itulah bersih-bersih gitu kan. Itu sering bersihin kamar mandi Pak Wahyu pernah ngangkat berkat dari itu loh, dari tempat biasa kamu bertapa pagi. Pak Wahyu pernah tuh ngangkat, ya, ngangkat, pakai ember lagi. Nah terus Kayaknya mampet dia kan sering itu bersihin WC dan segala macam itu kan. Ya, terus bersih, dia kalau bersihin memang bersih banget, bersih gitu. Nah karena saking bersihnya, dia pikir sudah itulah yang paling bersih, yang paling bagus yang dia lakukan. Tiba-tiba entah dari mana gitu, si gembalanya keluar marah-marah sama si pengerjanya ini. Kamu ini gitu, kau bisa ndak gitu, kerja yang benar gitu. Om kan sudah Om gitu. Coba kamu lihat lagi. Waktu dia lihat ada anak ayam di situ. Sengaja ditaruh si Om itu gitu. Ada anak ayam di WC itu gitu. Si pengerjanya bingung gitu. Dari mana nih anak ayam bisa masuk ke situ? Ya, terus dia bilang gini gitu. Kamu ini menyelamatkan satu jiwa di dalam WC aja kamu nggak bisa. Bagaimana kamu mau menyelamatkan manusia? Mau menyelamatkan jiwa-jiwa? Aneh. Itu aneh itu. Zaman dulu ngajarin, tapi ya memang mungkin berguna di zaman itu. Model kayak gitu ya kan. Ngajarin seperti itu. Iya, dan kadang-kadang perlu sekali-sekali juga dipakai sekarang ini. Makanya sahabat-sahabat worshiper, School of Worshiper kami gitu. Kami membuat training atau sekolah pembekalan buat Anda sahabat-sahabat worshiper. Itu dengan satu target gitu, dengan satu tujuan gitu. Walaupun Anda sudah malang melintang di dunia di dunia pelayanan, di dunia mimbar gitu. Tapi lewat training, lewat pembekalan ini kita diingatkan lagi tentang esensi dari pelayanan. Ya. Mungkin karena dari cerita tadi ya, dipikir sahabat worshiper dimanapun berada, tadi cerita dari pengerja dari sudah melakukan sesuatu yang bersih, ya, gitu. Masih dibuat seperti itu, dijelek-jelekin, enggak dikasih nilai yang bagus, enggak dikasih penghargaan. Satu yang bisa diambil dari penilaian bahwa jangan merasa sudah melakukan banyak untuk Tuhan, karena itu bisa menghalangi kita untuk cinta lebih dalam. Iya. Karena ngomong itu
kayak orang jenuh nanti. Iya, Malah iya, kita oke, merasa, wah udah banyak yang melakukan untuk Tuhan ini. Oke. Capek. Capek ya. Oke, sahabat-sahabat worshiper, tanpa terasa kita kurang lebih 2 jam menemani sahabat-sahabat worshiper. Mungkin dari Pastor Sam singkat padat, juga nanti mungkin dari Pastor Ricky singkat padat gitu, memberikan satu statement tentang deeper in love ini. Pastor ini mau khotbah. Oke. Gini ya, saya mau mengkaitkan coba dengan situasi kondisi sekarang ya. Iya. Kondisi sekarang ini apalagi teman-teman yang dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, dalam dunia pelayanan itu yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah kreativitas sebenarnya. Iya. Kreativitas karena tadi ya one dimension man. Jadi kita memang mau nggak mau diarahkan ke satu di depan komputer itu sudah tahun 60-an sudah tulis buku itu. Jadi ketika kita ada di satu itu, di HP, di komputer udah nggak bisa kemana-mana kan? Iya. Nah di situ aja pekerjaan kita pun di situ, ibadah pun nanti jadi di situ. Semua kita lakukan di satu dimensi itu. Iya. Nah karena satu dimensi itu dibutuhkan kreativitas sebenarnya. Iya, Kalau iya. cuma kayak gitu terus jadi kaku dan begitu-begitu terus. Dibutuhkan kreativitas yang tinggi. Jadi hari-hari ini bukan seberapa banyak kita tahu, seberapa kreativitas kita Iya, sebenarnya. iya. Oke. Bukan seberapa banyak apa yang kita tahu, seberapa skill kita karena skill Iya. udah nggak bisa dipakai lagi sekarang. Betul. Sudah sulit untuk Ya, tatap ya. muka. Ya, Iya, nah, iya. Jadi seberapa kreativitas kita. Nah sekarang begini, untuk bisa kreatif dibutuhkan banyak cinta sebenarnya. Orang yang banyak cinta dalam hidupnya, dia kreatif. Iya, Doing. betul. Ya, dia kreatif. Iya, Dia iya, kreatif. betul, Cinta betul, menghasilkan kreativitas. Iya, Makanya betul. orang-orang yang nggak bisa tersalurkan secara benar cintanya, dia nggak menerima cintanya baik pria wanita. Kalau dia usia muda, dia akan mendebarkan cinta kemana-mana. Kreativitas banget. Playboy itu kreativitas loh. Iya, betul. Kreatif itu, tapi tidak diarahkan dengan benar. Negatif, Nah, negatif. Iya kan Iya, seperti iya, itu. Nah, jadi kalau kita ngerti tadi dari sumber yang benar, kita bisa melakukan karena sumber yang benar itu. Iya. Niscaya kita akan kreatif dalam kehidupan. Oke. Jadi hari-hari ini teman-teman, baik engkau worship leader, Iya. semua kita penyembah ya kan. Iya. Tapi penyembah ada yang berprofesi sebagai karyawan, ada Iya. penyembah yang berprofesi sebagai Pengusaha. ada penyembah yang berprofesi sebagai programmer atau Iya. apalah itu semuanya Iya. itu cinta menumbuhkan Kreativitas. kreativitas. Oke. Saya tutup di situ gitu. Pastor Ricky, sedikit. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bukan lo, Pak Riki. Pak Ricky. Oke, Pak Ricky. Saya terpesona. Saya tetap pada apa yang saya sampaikan dari awal. Iya. Ya. Kita mau mengasihi Tuhan, kenali lebih lagi. Oke. Gitu dia. Simple. Semakin Lebih lagi, iya. Semakin mengenal Tuhan. Ya, kan orang kan Tuhan bilang renungkan, firman Alkitab juga bilang renungkan Taurat itu siang dan malam. Oke. Dengan cara itulah menurut saya orang bisa mengenal, lalu dia bisa bertumbuh kasihnya Oke. gitu kepada Tuhan. Karena kan dia mengenal, oh ternyata aku ini diberkati banyak, tadi kan udah disampaikan. Aku ini oke. ternyata, waduh ternyata aku ini diberi umur panjang. Oh ternyata kemarin itu waktu saya ada di kolong truk itu, wah ternyata itu kesempatan dari itu. Oh gitu. Oh ternyata Dua kemarin kali, waktu saya, dua kali. Di kolong truk. Dua kali. kolong truk 2 kali. Ada yang tangannya patah. Ada yang sampai Gitu. Ada. Oh ternyata itu bukti kasih Gitu, Tuhan. kesempatan Wah, gitu ya, gitu. iya, Makanya betul, kenali lebih lagi. Oke. Itu dia. Oke. Pastor Alwis kasih Saya baca quote. kan, cuma baca ini. Om Tatang Mundung. Kalau ada PowerPoint buat worship leader, boleh nggak kirim buat saya? Oh, tenang Om. Lebih bagus Om buat ini nanti Buat kelas Training. Zoom meeting. Iya, Zoom meeting aja Om. Iya. Oh, Om Zoom meeting langsung di Om dapat semua. Iya. beberapa jemaat nanti bikin kelas ada, untuk Zoom meeting Om. Zoom meeting Iya, bisa oke. kita lewat Zoom meeting. Iya. Kayak Iya. ya bulan ini ada Iya. akhir bulan dengan Akhir bulan dengan salah satu sinode lah Iya, di salah satu Indonesia sinode. ini. Kita buat dengan mereka ada 20 gereja itu. 20 gereja mengutus dua orang kita buatkan Zoom meeting. Kalau Om mau, Om bisa buat Zoom meeting, kita nanti ngisi Kumpulin PowerPoint-nya lengkap, pesertanya. khusus Iya. leader-leadernya kita siap bekerja sama. Oke. Gitu.
Nanti bisa dikontak lagi itu Pastor Alwis ya. Kontak. Oke, Siap, Om. siap. Di follow up. Ya, di follow up lagi Karena ya. itu juga bagian dari Yayasan Mas. Iya. Itu juga bagian Yayasan Mas itu. Jadi kasih yang terbaik Yes. untuk Yayasan Oke. Mas. Oke, terima kasih pemirsa semua dimanapun Anda berada. Biarlah obrolan kita malam hari ini boleh memberkati sahabat-sahabat worshiper dimanapun Anda berada, yang ada di rumah, di mobil, lagi di angkot, atau mungkin lagi apapun yang Anda kerjakan. Semua yang kami sampaikan buat sahabat-sahabat worshiper, biar itu menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi Anda semua. Kita akan ketemu minggu yang akan datang bersama kami School of Worshiper. Terima kasih Pastor Samuel, Pastor Ricky, kawan saya Pastor Alwis. Kita akan ketemu lagi minggu yang akan datang. Kita akhiri dengan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Pastor Ricky. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Wow, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yeah, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi bersama-sama, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. God bless you. See you next week.